Selamat datang kembali di podcast Pengalaman Kisah Misteri, menceritakan berdasarkan kisah nyata. Di episode kali ini gue akan mendatangkan narasumber nih guys. Katanya sih dia punya pengalaman banyak banget tentang horor-horor gitu. Tapi sebelum kita dengan cerita dari narasumber, alangkah baiknya lu like, comment, subscribe dulu guys. Dan jangan lupa lu share. Oke? Langsung aja kita ketemu langsung sama narasumbernya, oke? Narasumbernya udah di samping gua. Kenalin lu bang, nama lu siapa bang? Nama gue Ijal. Iya sih. Gua ya aslinya sih jaga karsa sih sebenarnya. Tapi gua denger lu banyak nih bang pengalaman mistis gitu bang. Boleh ceritain? Ya kalau dibilang pengalaman pribadi sih banyak. Apalagi dari zamanan gua sekolah. Itu asal muasalnya gimana bang? Emang dari wilayah lu serem apa dari mana gitu? Bukan sih, jadi Bukan di sini apa di mana bang itu? jadi ada salah satu daerah tuh, di Jakarta Selatan. Sebenarnya sih daerah gua nggak serem. Cuman karena temen gua ini kan dia kayak seorang supranatural gitu. Orang bisa. Ya, orang bisa kayak dia ngobatin orang kayak gitu kan. Bukan ngobatin orang doang sih, kayak apa ya, kayak ngobatin santet dia bisa. Hal-hal mistis lah pokoknya lah Yang gitu. berhubungan mistis dia bisa. Iya. Oke. Ada salah satu daerah tuh, gue sebenarnya nggak bisa apa-apa. Gue orang awam karena memang gue temen dekatnya ya kan. Oh, jadi lu di sini cuma bantu-bantuin dia doang? Iya, bantu-bantuin dia, kadang gue boncengin dia lah istilahnya gitu kan. Gue lagi tidur di rumah, tahu-tahu gue ditelepon. Tuh sama pagi temen apa gua. siang apa malam tuh bang? Itu gue ditelepon itu sekitar habis maghrib. Itu habis maghrib ditelepon. Ya, bisa anterin gue nggak? Gitu. Emang kan biasanya dia ngomongnya begitu, bisa anterin nggak? Bisa, Udah mau paham mana lah nih? tuh ya. Iya. Pasti urusan yang mistis-mistis tuh. Iya. Gue bilang, mau kemana nih? Kan biasanya kan ngobatin orang santet nih. Ternyata pas gue tahu tempat nyampe di sana, warga cerita ternyata nanganin teror pocong. Nah di situ gue langsung down kan. Namanya gue orang awam ya kan, istilahnya orang nggak Itu ngerti. maksudnya teror pocongnya gimana tuh? Jadi teror pocong itu kayak, Maksudnya kayak di jalan kah dia nompakin diri atau gimana? jadi tuh teror awalnya itu kalau menurut dari warga sekitar yang cerita ke temen gue yang supranatural itu ya, jadi tuh kayak dia minta tolong bukain tali pocong. Dia posisinya Gue kalau ngomong bukain tali pocong itu merinding bener gue. ya emang udah kebayang sih yang ngeliat pocongnya serem gitu, apalagi bukain ini kan. Ya pasti kalau mungkin yang di rumah juga pasti kan pernah denger di daerah Ada Jagakarsa. filmnya emang bang, ada. Iya, memang real gitu kan. Dikirain gua itu prank ya kan. Kan kalau sekarang kan zaman sekarang kan banyak prank-prank pocong tuh. Takutnya orang ngerjain gitu kan. Iya, itu. Ternyata memang bener-bener real gitu kan. Nggak, maksudnya tapi terornya itu gimana tuh bang? Dia ada di satu lokasi apa dia keliling-keliling atau gimana? Dia di satu daerah doang. Jadi lingkungan di mana dia tinggal gitu, tempat dia main. Oh, Gitu. Tempat dia main gitu. Jadi awalnya kalau gue diceritain kan sebelum temen gue melakukan pembukaan tali pocong itu kan, dia pasti kan nanya dulu nih ke warga sekitar yang mengalami itu kan. Akhirnya ada ketua RT cerita lah ke temen gua nih yang supranatural nih, ngomong ternyata pas dimakamin dia meninggal itu, pas dimakamin itu memang
lupa dibuka tali pocongnya. Oh, setelah kejadian ada yang keingetan tuh, ternyata lupa. Iya, Hmm. itu ada yang keingetan. Nah terus ya dianggap hal itu kan menurut warga zaman sekarang itu kan hal mitos ya. Iya. Hal mitos, ternyata memang Kejadian benar-benar tuh. kejadian gitu. Gila juga sih. Iya, Itu kejadian. diteror kira-kira udah berlangsung berapa lama tuh, Bang? Warga situnya. Kalau itu udah sekitar 4 hari sampai 5 harian lah warga itu resah, gitu kan. Oh, setelah dia meninggal Iya. sampai 5 harian tuh Iya, diteror. sampai pokoknya dari pas dia dikuburin itu belum ada apa-apa, masih aman, Heeh. gitu kan katanya, masih aman. Dan ternyata pas selang lepas dari 3 hari, Hmm. barulah katanya ada salah satu rumah, bukan salah satu sih, udah beberapa rumah gitu kan. Oh, udah banyak nih. Udah banyak, bangsa 5 sampai 6 rumah. Itu kalau malam, Makanya geger ya, Bang ya. iya, bangsa di atas jam 12-an itu pasti ada yang ngetok pintu. Ada yang ngetok pintu. Dibuka, Oh, jadi nerornya dia ketok-ketok pintu. ngetok pintu. Ngetok Buset. pintu, Hah? terus kayak ngetok pintu, pas dibuka nggak ada, Ah. gitu kan. Warga kan bingung gitu kan. Iya. Kenapa nih, dikirain anak-anak jahil lah, Iya. gitu kan. Dan ternyata pas ada yang memang ada indigo lah daerah situ ngelihat, ternyata ada pocong yang ngetok-ngetok pintu. Oh, gitu. Gitu Jadi kan. yang tahu dalang yang ketok ini dari anak indigo itu dulu awal ya. Iya, Baru rame lah tuh bilang pocong tuh. sempet geger tuh di warga kan, Mm-mm. karena baru satu rumah nih, Iya. kan warga belum ada yang percaya, Ah. gitu kan. Itu teman gue nih belum dihubungin nih. Oh, belum dihubungin Ya, sudah ini menurut cerita dari ketua Dari- RT dulu nih, Ah, ah, ah. kan. Itu belum dihubungin tuh, teman gue nih. Dan ternyata keesokan harinya ada yang diketok juga. Satu lingkungan, itu satu RT. Oh, jadi dia masih diganggunya tuh di RT situ doang. awalnya. Iya, digangguin masih lingkungan satu RT itu, Hmm. gitu. Nah, diketok lagi, dibuka nggak ada orang. Oh, ini orangnya udah beda nih. Orangnya udah beda. Terus. Gue jadi merinding ya. Gue juga ngebayangin sih, Bang. Ya namanya, tapi kalau misalkan nih dia namanya tuh teror nih, Bang. Kalau misalkan menurut orang yang bisa nih, itu ngebukainnya bagaimana tuh, Bang, modelnya, Bang? Dia berwujud kah, terus dibukain bener-bener apa gimana tuh, Iya, Bang? nah itu nih ntar nih, yang itu gue ceritain nih. Oh, jadi Ya. oh ada itu ternyata nih. Iya, jadi gue kan cerita dari awal dulu nih. Gue jadi gimana ya? Gue ceritanya memang bener-bener gue nyaksiin dengan mata kepala gue sendiri gitu kan. Heeh. Terus. Dia ngetok, dibuka nggak ada. Nah, orang rumah yang diketok itu keingetan sama warga yang cerita yang sebelumnya Oh, diketok. Ternyata itu. Akhirnya warga pada lapor RT lah. Ya kan? Karena merasa Iya, risih lah ya. merasa risih. Nah, RT sebelum warga lapor itu, RT belum tahu kalau warga tuh memang diteror gitu kan. Heeh. Karena juga posisinya baru 2 orang kan. Iya, baru 2 Di orang. Diketok. Nah, terus juga RT menganggapnya kayak masa itu kayak hal yang sepele lah. Heeh. Itu RT. Iya, karena Jadi, kan sebelum-sebelumnya nggak ada kejadian kayak gini iya, tuh di kampung gitu. tuh kan. Nah, pas RT percaya itu, pas selang 2 hari atau 3 hari gitu, itu ada yang kesurupan. Ada salah satu warga, Surupan. iya, dia punya iga jarang, gitu kan, dia kesurupan. Nah, kesurupannya itu ngomong, tolong minta bukain tali pocong. Oh. Itu. Nah, warga dan RT mengambil kesimpulan jangan-jangan yang ngetok tiap malam, Oh, iya. gitu kan. Ah. Ngetok tiap malam. Itu akhirnya RT ya mulai sedikit percayalah istilahnya gitu bahwa kampungnya itu lagi diteror gitu kan. Heeh. Akhirnya RT nyari orang yang
yang bisa lah, bisa misalnya yang gitu. ngerti tentang Yang hal ngerti, itu ya iya. kan pastinya. Terus. Itu nyari nggak ada yang bisa. Itu kan jawabannya memang benar dari 3 supranatural ini. Oh jadi sebelum ke temen lu ini dia udah nyari Iya. 3 paranormal. 3 paranormal. Oh gitu. Pokoknya yang pertama itu dia jawabnya itu memang pocong. Ah, Iya, minta tali buka tali pocong. Yang kedua sama, tapi dia nggak bisa untuk ngebukain. nggak bisa ngebantunya ya. Iya, nggak bisa ngebantu. Akhirnya RT mengadakan acara doa bersama. Oh. Iya. Oh mungkin kalau didoain mungkin arwahnya tenang. Nah, biar pikirannya istilahnya gitu. biar sempurna lah istilahnya gitu. gitu. Namanya arwah gantangan itu kan arwah yang belum sempurna gitu Oh kan. gitu. Iya Itu iya. akhirnya doa bersama. Mal RT ternyata masih seperti itu juga. Tetap masih diteror. Masih diteror juga. Terus itu kan akhirnya RT punya kenalan sama temen. Nah, temennya itu temen aneh. Temen gua nih, yang paranormal nih. Akhirnya temen aneh dihubungin lah. Itu. Ya udah, pas temen aneh nerawang dari jauh, memang bener. Benar. Iya, memang bener. Pocong, kata dia lokasinya itu tempat dia duduk itu, tempat dia berdiri lah istilahnya untuk saat ini ya. Itu ada salah satu wilayah di RT setempat situ, ada telepon umum. Telepon umum. Telepon umum itu yang masih warna biru. Oh, yang Iya, diri yang ya. dimasukin koin. Iya, tahu. Itu udah nggak kepake. Hah? Itu udah hancur banget. Dari situ ada Oh, anjing. ada bangku kecil dah. Dia setiap malam di situ. Setiap malam di situ. Jadi dia sewaktu-waktu bisa menampakkan diri. Oh, jadi neror. Kalau untuk kelilingnya dia jarang-jarang nih, cuman tetap dia Iya, dia stay-nya di situ. Oke. Karena Serem juga. auranya itu menurut dia nyaman itu di situ. Itu. Ya kalau dibayangin ini kan telepon umum, kadang kalau yang misalkan ada yang kayak kayak kaca gitu kan tetap transparan, Pak. Lu bayanginnya kan Iya. lagi lewat set. Ngeri juga tuh. Terus Jadi di situ teman aneh ngomong yang supranatural ini. Dia ngomong, dia menampakkan diri kalau energinya kuat. Jadi maksudnya gimana? dengan caranya dia bisa menampakkan diri, dia ngumpulin energi dia bisa kuat itu dari warga-warga yang tersugesti. Jadi kayak misalnya nih, namanya kampung lagi di teror, otomatis kan warga jangan keluar rumah, kan ada pocong. Iya. Kan sugestinya takut kan. Nah, itu namanya warga omongan cepat lebih. Nah, sugesti itu keserap lah sama rasa takut dari warga keserap sama itu makhluk. Sama makhluk, jadi dia energinya kuat. Oh gitu. Terus. Dia bisa menampakkan diri di situ. Nah, pada satu hari gue nganterin lah temen gue. Supernatural nih, kan gue ditelepon tuh. Lu jadi ke lokasinya langsung nih, Bang? Gue langsung ke lokasinya. Oke. Karena kalau memang dari jarak jauh nggak bisa. Nggak bisa. Kalau di Terawang sih dari jauh memang benar-benar oh iya itu pocong. Nah si Pak RT-nya ini ngomong, bisa nggak tolong disempurnakan. Oh, gitu. Bahasa halusnya lah. Iya. Kalau bahasa kasar, bisa nggak lu bukain tali pocongnya? Oh gitu, ya paham. Itu. Terus datanglah gua ke sono kan. Gua datang langsung ke rumah RT dulu nih. Dengerin cerita RT cerita nih ke teman aneh. Nah, cerita yang tadi di awal tuh yang gua ceritain. Oh, seperti itu, kayak gitu. Nah, akhirnya kita di sini ada perwakilan warga lah. Teman gua minta ada perwakilan warga. Nggak dikasih Berapa tahu. orang tuh, Bang? Nggak dikasih tahu tuh untuk apa dikumpulin perwakilan gitu. warga. RT tuh nggak tahu. Cuman Satu orang apa berapa orang tuh, Bang? itu perwakilan? ada sekitar bangsa 10 orangan lah. 10 orangan. Iya, 10 sampai 13 orang. Itu perwakilan, akhirnya dipanggil tuh kayak pengurus-pengurus PKK gitulah. Oke. Yang nggak menurut RT gampang dihubunginnya. Oh gitu. Terus. Temen aneh nggak ngomong tuh bahwa yang 13 orang ini untuk dimanfaatkan biar si pocong ini menampakkan diri.
Itu. Manfaatinnya maksudnya kayak gimana tuh bang? Jadi manfaatnya itu kayak yang tadi gue bilang, yang lewat sugesti. Oh, jadi ini yang maksudnya dikumpulinnya yang orang-orang punya rasa takut sama tuh pocong gitu? Bisa. Oh, Gitu, bisa. maksudnya dari 10 orang itu kalau misalkan takut, energi diresap sama tuh makhluk tuh. Iya. Terus. Seru juga nih. Teman aneh nggak bisa bilang nih. Nggak bisa bilang untuk apa kau satu kumpulin, gitu kan? Enggak, udah kumpulin aja, gitu kan? Buat bantuin aneh nanti. Ya kalau bilang juga pasti Betul. takut ya, Iya, gila pasti aja. kalau bilang pasti warga pasti oh enggak takut. Iya. Enggak ah. Itu kan. Hmm. Udahlah dikumpulin. Udah dikumpulin, datanglah satu. Dilihat nih. Aneh temen aneh nerawang dulu. Dilihat nih di mana dia lokasinya. Memang di situ tempatnya yang tadi di telepon umum itu. Oh, dia tuh makhluk masih tetap di situ ya? Masih tetap di situ. Akhirnya kita jalan ke sana lah. Kita jalan Ke telepon umumnya? ke telepon umumnya, tapi nggak sampai telepon umum. Itu. Oh gitu ya. Temenannya nyampein ke RT, gitu kan. Ini kalau nggak menampakkan diri, nggak bisa untuk dibukanya. Oh, Itu. Jadi memanfaatkan dia menampakkan diri. Jadi warga itu harus dibikin Bikin takut sugesti, ya? iya. Jadi kan dia tersugesti. Bukan itu doang sih, kayak kita nih. Misalnya nih, kayak jin itu kan menyerupai seseorang kan. Kalau kita merasa takut, takut kita ketinggian, itu setan itu malah makin jadi. Sebenarnya. Itu menurut teman aneh gitu kan. Oke. Dia misalnya kita takut, misalnya, takut ada kuntilanak nih. Itu walaupun dia bukan berbentuk kuntilanak, dia bisa jadi kuntilanak. Jadi dia berbentuk dengan apa yang kita takutin? Iya, gitu. Oh. Iya, Nah, paham. makanya kan di sini lagi geger pocong nih, gitu kan. Makanya warga untuk dibikin sugestinya tinggi kan, diserap nih sama dia nih. Diserap. Nah, menurut teman aneh nih, yang supernatural itu cukup, dia maju. Siapanya nih? Perwakilannya apa temen lu doang? Teman gue doang. Oh, maju ke telepon umum itu? Iya. Gitu, telepon umum. Aduh. Ini majunya sama lu apa sendiri nih bang? Enggak, gue mau di belakang layar aja. Oh gitu. Iya, Belakang serem layar juga aja. ya yang namanya kita orang nggak pernah ngeliat begituan kan. Aneh orang awam. Ya kan, itu perlu ngikut begitu. Nah, ini takut juga lah. Iyalah. Gua aja nonton film yang ada pocongnya serem, ngebayanginnya udah parah banget. Lah, sampai aneh ngomong, lu yang bener aja lu Bang Haji. Lu ngajak gue yang beginian. Gitu. Terus. Minum dulu ya serat nih. Ini bang, silakan bang. Terus gimana bang? Temen aneh maju. Akhirnya dibukain lah tali pocongnya. Ini posisinya berwujud tuh dia, udah berwujud. Kalau menurut temen aneh berwujud. Tapi kalau orang awam Nggak ngeliat. itu sekilas kayak asap, Oh. kayak orang habis ngerokok nih ngepus asapnya Oh, nerawang-nerawang gitu. Oke. sama-sama. Awalnya nggak ada asap Oh iyalah, Iya, namanya telepon awalnya. umum pasti nggak mungkin Iya, ada asap juga. awalnya. Terus Nah, terus gimana bang? terus temen aneh maju lah, ya kan. Kira-kira maju. Pertamanya sih dia berkomunikasi dulu. Berkomunikasi dulu. Kenapa bisa seperti itu? Gitu kan. Kenapa dia gentayangan error Nah, gitu ya? Gentayangan, error. Sebenarnya maksud dia bukan error, gitu kan. Minta tolong ya? Iya, dia minta tolong. Dia minta bukan tali pocong. Sebenarnya tuh ceritanya hampir sama kayak ceritanya filmnya si yang zaman dulu tuh. Oh, ini apa ya? Bocong Mumun ya? Iya. Oh iya. Tuh. Sebenarnya ceritanya ya hampir mirip-mirip seperti itulah, gitu kan. Ternyata dikirainku bohong, benar gitu kan. Ternyata di dunia nyata, di lain filmnya tuh nyata ada kejadian Iya. yang sama kayak gitu ya. Akhirnya berkomunikasi, nggak lama. Kalau aneh sih ngeliat dari belakang teman aneh Bang Haji ini, dia begini-gini sih, kayak ngebukain tali pocong itu,
kayak ngebukain ya, mungkin kayak sekilas kayak apa ya, kayak kita ngiket, kayak kita ngebuka ngebuka iketan, iketan gitu deh, iketan tali susah gitu ngebukanya. Oh Kita gitu. tinggal seret tarik, kebuka, akhirnya disempurnakan lah sama dia. Dia baca doa, udah habis itu selang 3 hari kan, semenjak habis dibukain itu kan harus dibacain, kirimin doa nih Oh iya. ya, ngadain syukuran lagi. Tapi maaf nih bang nih, itu keluarganya yang itu tahu nggak? Yang keluarganya itu, Keluarganya itu nah sadar keluarganya nggak? ada, Sadar kalau itu dia. iya. Kalau keluarganya itu sih dia ngomong itu bukan dia katanya, kayak saya kayak Ya seakan-akan nggak mau jelek lah keluarganya ya ya. seperti itu, karena kan yang turun ke liang kubur itu kan keluarganya Keluarganya. Oh juga. iya. Iya, keluarganya juga. Ya seakan-akan nggak mau disalahin lah ya. Iya, akhirnya ya udah dikirimin doa tiap malam, ya udah alhamdulillah ya aman gitu, Udah nggak ada teror udah lagi. nggak ada teror lagi. Tapi nih bang, nih kan lu kan ngikut temen lu nih yang bisa punya ilmu tentang yang berhubungan sama mistis nih. Iya, Lu punya pengalaman dikasih lihat yang gitu-gitu gak sih bang? kalau gua lihat enggak sih ya, kalau gua lihat gua nggak pernah mau dilihat. Kan Maksudnya, kadang-kadang kan kalau ada yang kita dibuka lihat mata di batin YouTube gitu kan kan. gitu, lu mau nggak gue bukain mata batin Iya, gitu, lu kalau aneh nggak mau. mau. Paling kalau yang aneh lihat bener-bener real nyata, bukan aneh doang ya, itu orang awam pun bisa lihat, itu orang dikirimin santet. Nah iya, tadi kan Iya. di awal kan lu ngomong dia suka nyembunyi orang santet tuh. Iya, dia bisa nyembuhin orang. Gini nih bang, pasti kan banyak nih, kita ringkas aja nih ya, yang menurut lu paling parah, paling serem yang berobat teman-teman lu tuh tentang apaan bang? Itu tentang ini nih, kayak ada salah satu kawan gue juga sih, itu punya istri, itu dikirimin santet, kayak sejenis, bukan dikirimin benda-benda yang hal yang kayak paku jarum, gitu ya? paku, bukan itu, kayak dikirimin setan nih, kuntilanak, tapi buat ngikut si arwahnya ini, buat ngikut si kuntilanak itu. Kayak ibaratnya ditumbalin itu bang. Iya, kayak ditumpalin. Itu efeknya kayak gimana bang? Dari si korban itu? Jadi awalnya gini, awalnya nih, Nih, seru nih yang begini nih. iya, awalnya gini nih. Soalnya nih cerita juga pengalaman gua tahun belum lama sih, baru 6 bulan yang lalu kali ya, 6 bulan yang lalu. Itu kan gua, jadi temen gua datang bawa istrinya ke situ. Itu di rumah katanya kesurupannya. Efeknya kesurupan terus nih korban nih. Iya, kesurupan mulu. Dia ngomong, gue suka ini orang, gue mau bawa ini, gue mau bawa. Itu sampai badannya kurus, habis banget. Itu istrinya. Suaminya mah cuma bisanya nangis. Itu kan. Akhirnya sama temen aneh, Bang Haji, diobatin lah. Itu kan, pokoknya setiap diobatin itu bunyi kiki. Pokoknya dia ketawa sendiri. Ketawa. Iya, ketawa sendiri. Ya merinding juga kalau misalkan apa ya, kayak misalkan ini kan dari suaminya apa dari pacar sih, dari suaminya ya? Iya. Ya di suaminya ini kan emang udah nggak nemenin ini korban ya, tapi kan keluarganya kalau setiap kesurupan begitu kan serem juga bang. Serem juga. Iya. Itu kan. Terus diobatin, teriak-teriak. Teriak-teriak. Nangis, tadi dia nangis. Tadi dia ketawa. Itu kan. Diobatin, sembuh nih, keluar kuntilanaknya. Keluar. Ditinggal sebentar, tahu-tahu ketawa lagi. Oh jadi keluar masuk. Keluar masuk. Tapi kalau dari yang gue tahu nih bang ya,
sepengalaman apa yang gua pernah dengar dari teman-teman gua juga nih, itu kalau misalkan nih kayak misalkan kesurupan, kadang-kadang kan ada yang minta sesuatu dulu nih biar dia pergi. Kayak contoh temen gua kan ada nih kuntilanak di rumahnya dia, mau diusir tapi dia minta ditempatin di tempat lain dulu, kayak gitu. Contohnya itu dia minta apa bang? Kalau ini sih, kalau temen aneh sih udah dibaikin ya. Lu mau keluar, gua mau musnahin, apa mau gue pindahin. Ya. Itu ada temen aneh tuh, ada salah satu kelemahannya dia, dipencet lah istilahnya. Itu dia minta ampun. Gitu kan, ya udah minta dipindahin. Ya udah, temen aneh kan istilahnya masih toleransi lah, gitu kan. Masih toleransi, akhirnya dipindahin lah, itu kan, dipindahin nih. Di suatu tempat. Iya, di suatu tempat dipindahin. Itu aneh yang pindahin. Itu gitu. Bang Haji nggak ikut. Itu kan dimasukin botol. Saya masukin botol. Itu aneh bawa botol berdua sama teman aneh. Itu motor aneh kayak motor gua nih. Kayak berasa kayak boncengan 5 orang. Berat. Bisa motor udah kayak tanjakan. Jalannya kayak tanjakan. Ngedan gitu. Wah, apa nih? Waduh. Gila, mau merinding gua. Gimana bang? Telepon dah, Bang Haji. Motor gua ngedan ini. Jalannya udah terusin aja. Pokoknya kalau ada kali gede, buang di situ. Hanyutin botolnya. Hanyutin. Udah nih ceritanya aneh nyampe. Nggak jauh sih kalinya itu dari tempat ngobatinnya. Gitu. Buangnya. Akhirnya gua buang aja. Gua buang. Pas gua balik aman-aman aja tuh. Udah aman-aman aja dah. Udah aman-aman itu. Udah nggak ada lagi. Tahu-tahu dia cekikikan lagi. Tadi nangis, tadi ketawa lagi. Berarti dia nyembuhin dia ini cukup lama bang? Wah, cukup lama, nggak 1 hari itu. Sampai badannya habis banget, sampai lemas banget lah. Sampai ngomong kalau dia sadar itu nggak kuat gitu. Waktu dia sadar dia ngomong udah nggak kuat juga, karena udah saking orang kalau dimasukin makhluk kayak gitu kan, begitu keluar capek kita, lemes. Kayak abis ngapain bang? Maksudnya kayak abis olahraga gitu? Kayak apa ya, lebih dia kayak abis olahraga lah, pokoknya capek banget. Gitu. Nah, terus ternyata dia masuk lagi. Ternyata banyak memang di badannya dia. Bukan satu makhluk doang? Bukan satu makhluk doang. Ternyata yang aneh buang itu, yang gue buang itu ternyata anak buahnya yang ngomong itu. Jadi yang ngomong kayak, gue mau bawa nih orang. Posisinya yang anjing merinding gua. Jadi yang ngerasukin ini itu sebenarnya dia punya anak buah di badannya dia yang sama gitu. Jadi kayak kepalanya ini nih, istilahnya rajanya ini, jinnya itu, kuntilanaknya ini, dia kan bisa menyerupai banyak makhluk ya. Banyak makhluk. Nah itu yang dicabut anak buahnya dia yang satu. Jadi prosesnya itu sebenarnya lama. Di satu. Masukin botol buang gitu. Masukin botol buang. Terus gimana tuh bang cara dia disembuhinnya gitu? Karena kan habis dicabutin atau ke botol, temen tetep aja nih intinya nggak kecabut nih. Iya, intinya nggak kecabut. Akhirnya tiap malam kayak aneh nih, yang orang awam ke bawah-bawah. Dalam arti ke bawah-bawahnya itu kita tawasulan tiap malam. Gitu. Tawasulan, kita yasinan, kirim doa buat. Ini korban ini diinepin di situ? Enggak juga. Jadi habis pulang. Sehari habis selesai dicabut bawa pulang. Kita di rumah begitu. Itu. Yang penting ditemenin. Gitu. Jangan sampai nggak ditemenin. Jadi posisi ketika di box sana udah kesurupan tuh ya? Udah kesurupan. Set ya. Akhirnya sembuhnya itu. Kalau gua boleh tahu berapa lama tuh bang dia kesurupan bang? Durasi dia kesurupan? Enggak, bukan, maksud gua udah berapa lama tuh dia ngalamin hal kayak gitu?
dari semenjak dia berobat ya, dari semenjak dia berobat sampai dia sembuh itu ada bangsa 2 mingguan. Buset. Pokoknya sampai habis buat badannya. Itu orang aneh juga ngelihat aja, aduh kasihan banget nih orang gitu. Akhirnya sembuhnya aneh tawasulan, panggil lah warga setempat, saudara-saudaranya dia untuk tawasulan bareng, Bantuin ya. baca yasinan. Ada dia di situ. Itu kita lagi tawasulan, itu dia mah teriak-teriakan aja, teriak-teriakan, nangis. Tapi kayak ini nggak sih bang, kayak yang di TV-TV gitu kesurupannya lari-lari kemana enggak? Enggak, kalau dia mah Diem aja udah diam gitu ya. duduk, ntar dia tiduran, Tak nangis, tak ketawa. tak ketawa, ih gitu. Aduh, gue merinding banget. Gitu kan. Ya, maksudnya gue juga ngebayangin dari sisi elunya sih bang. Ya, otomatis lu 2 minggu ketemu hal-hal yang kayak begitu, terus lu tidur lu pasti kebayang-bayang sama itu makhluk kan. Satu itu tuh yang gue pikirin lagi, kalau dia ngikut gua. Itu dia, karena kan di sini kan apa ya dibilangnya kayak banyak makhluk nih, dan yang posisinya yang ngebuang juga lu. Iya, itu takutnya yang dia juga nggak suka sama gua, takutnya dia nempel ke gua. Iya, itu dia. Itu kan jadi gua korbannya lagi. Itu kan. Akhirnya tawasulan tuh selama 7 hari. Ada dia, pokoknya kita tawasulan ngelilingin dia. Dibikin lingkaran dia di tengah gitu ya. Iya, pokoknya teman aneh kan di rumah punya musola. Iya. Punya musola. Akhirnya kita ngelilingin musola aja. Duduknya di mana aja boleh sih. Kita tawasulan, dia di tengah tiduran. Tapi harus ada yang megangin. Kalau nggak dia berontak. Itu selama tawasulan itu berapa menit bang? Pokoknya tawasulan itu berapa menitnya itu sekitar ya bangsa 20 menitan. 20 menitan tuh setiap 20 hari itu, menitan, selama iya. 2 minggu. Iya, 2 minggu 20 menit kita tawasul. Ya kan dia kesurupan. Ntar dia keluar, ntar dia masuk lagi. Bayang Kayak sih. gitu. Wah, Yang megangin aja yang pasti megangin itu suaminya tuh sama orang tuanya dia. Yang megangin, ya Allah, kasihan banget lah. iyalah 20 menit megangin. Iya, Yang teriak-teriak gitu. Wah, gue mau bawa nih orang. Oh gitu. Gue mau bawa nih orang. Itu dia maksudnya gini, gimana bang ya? Pasti kan kalau orang berbuat seperti itu kan pasti kan ada konflik awal atau gimana. Itu konfliknya gara-gara apa bang? Jadi kayak gara-gara suami ini kan dia punya usaha. Jadi kayak punya usaha. Nah, kayak selisih paham pedagang kan ada aja tuh. Iya. Kayak mau matiin rezeki orang. Oh iya. Iya, tapi dengan caranya itu bukan dengan cara matiin si rezekinya doang. Jadi dia mau sama matiin semua orang-orangnya bawahnya. juga pokoknya mati. Gitu, Set mati. deh. Jahat banget ya. Waduh. Gua kata nih, ada gitu orang kayak gitu ya, gitu kan. Jahat banget bang. Jahat banget. Iya. Terus Nah, gimana? akhirnya pas dia ditawasulin selama 7 hari, nah pas finalnya itu dibawa ke salah satu tempat tuh di daerah puncak. Itu ada salah satu tempat tuh kayak kelenteng Kelenteng. wihara gitu. Itu kan di situ itu pertemuan antara Gunung Pangrango dan Gunung Gede tuh. Pancuran Oh iya tahu. air terjunnya itu mengalir dari 2 gunung, mengalir satu kali tuh. Oh, Satu sungai. ketemu satu aliran Ya, di situ. ketemu satu aliran. Nah, dibikin 7 pancuran lah sama orang kelenteng wihara situ kan. Itu akhirnya kita bawa ke sono lah, gitu kan. Kan kalau di Jawa Barat itu kan Prabu Siliwangi ya. Iya. Istilahnya kalau Gunung Gede, Gunung Pangrango tuh airnya itu masih banyak inilah. Di sana kan banyak pondok-pondok pesantren gaib nih. Oh gaib. Ya, banyak pondok pesantren gaib. Jadi kayak airnya itu manjur lah untuk ngobatin kayak gitu. Oke. Iya. Oke. Dibawa lah malam, jam 2 malam itu kita berangkat dari Jakarta Selatan. Dari Jakarta kita berangkat. Itu pas dibawa itu dia udah kesurupan di mobil.
Selama perjalanan itu Selama kesurupan. perjalanan itu kesurupan. Kayak nyulik orang berarti bang. Kayaknya Oh. lu mau bawa kemana gua? Mhm. Lu mau bawa kemana gua? Gua mau bawa dia aja. Ah. Terus. Sama orang tuanya, jangan gangguin apa pergi gini. Orang tuanya juga udah Iya, bingung kan mau gimana ya kan. jangan ganggu gua mau bawa nih anak. Terus. Akhirnya sampailah di daerah puncak nih. Ah. Belum masuk kita nih, baru di mobil dia kesurupan lagi. Kesurupan, diobatin lagi, sembuh lah. Kita sholat subuh dulu, sholat subuh pas agak terangan jam 5:30 jalan lah. Kan kalau kelenteng itu kan dia ada gerbang ya. Mhm. Ada gerbang itu baru masuk tempat gerbangnya aja langsung berontak, Kayak nggak mau masuk. nggak gitu. mau masuk, ayo pulang lah gitu sambil ketawa-tawa. Ayo pulang, ngapain sih di sini kita? Oh. Gitu, Terus. mau diobatin biar sembuh. Orang gua udah sembuh. Oh, ngomongnya kayak Iya, jadi kayak orang jadi normal. kayak dia nih, nanti kalau kita galak nih, dia galak nih. Hmm. Nah, dia tahu nih, dia mau dimusnahin nih di situ. Dia baik, Oh dia, Dia takut. ngebaik-baikin. Oh Iya. gitu. dia ngebaik-baikin. Seakan-akan kayak anak kecil gitu Iya, bang ya. ayo pulang Ah. ayo pulang. Terus. Gua nggak mau kesini. Gitu. Gua udah sembuh juga. Gitu. Akhirnya dipaksa. Baru satu langkah gerbang, berontak. Makin parah tuh berontaknya. Makin parah. Akhirnya itu yang megangin aja itu ya. Itu 5 orang aja nggak kuat. Padahal Perempuan dan lu tadi ngomong dia udah kurus ya. udah kurus. 5 orang nggak kuat tuh bang. 5 orang aja kagak kuat megang itu tenaganya. Ngajiin lah ceritanya, dibacain ayat kursi sama ininya, sama Sama temen lu? suaminya. Oh enggak, sama suaminya? Iya, temenannya belum megang. Oh belum megang. Oke. Pas Terus. dibawa megang. Dia malah ngaji bar. Dia nih, yang anehnya ya, kita baca surat ini ya nih, baca surat ayat kursi. Nah, dia malah ngaji ayat kursi juga. Seakan-akan dia kayak menunjukkan nih gue jin muslim gitu. Itu, dan ternyata pas dilihat memang ada penunggu di daerah situ, memang ada yang nempel ke dia juga. Oh. Jadi kayak jin Islam gitu. Itu. Jadi kayak satu yang tadi gue bilang, jadi satu badan itu dia nggak cuma satu, banyak. Gitu kan. Emang badannya dia kan udah lemah, jadi siapa aja bisa masuk. Itu kan pas sampai soalnya baca satu sih, bukan yang ini nih. Itu akhirnya dijelasin teman-temanannya, temen gua, akhirnya masuklah yang galak lagi tuh, terak-terak Yang lagi. bener-bener masukin dia dari Iya, awal. akhirnya digotong rame-rame, dimandiin lah di situ, di 7 pancuran tuh, Dimandiinnya dilelepin apa gimana bang? diguyur aja. Oh, 7 diguyur. pancuran nih, Oh. diguyur kepalanya. Mm. Guyur udah agak sadar, berwudu itu 7 pancuran, itu baru 3 pancuran itu pingsan. Oh yang ini pingsan. Yang itu pingsan tuh kan. Akhirnya Itu posisi warga sekitar ngeliatinnya heboh banget gitu bang ya. kalau Posisi warga kan- sekitar itu kayak udah hal yang biasa. Oh karena di posisi Karena- lokasi itu udah iya, jadi tempat untuk kayak yang begitu ya. seperti itu. Oke. Gitu. Akhirnya dimandiin di situ, dicabut-cabutin semua, dibuang-buangin, dimusnahin. Wah mau di sini, mau di sini. Temen gue bilang, lu gue udah baik-baikin, lu gue udah suruh pindah, gue kasih tempat enak, lu ngelunjak, masuk lagi, mau ngebawa nih orang. Sekarang lu terima dah akibatnya, gue musnahin lu sekalian di sini. Teriak kencang bener, wah gue berontak tuh.
Akhirnya dicabut-cabutin. Ya alhamdulillah pas habis dimandiin gitu agak membaikan sekarang. Udah baikan tuh. Iya. Udah nggak masuk-masuk lagi tuh, Bang. Nggak masuk lagi. Itu sebenarnya kayak tempat kayak gitu tuh, wah, aneh aja ngelihat itu tempat aja, aneh aja yang orang awam ya. Itu wudhu di situ 7 pancuran, ngos-ngosan. Udah kayak main bola 1-2 Itu satu babak. posisinya kan mungkin ada orang yang nggak tahu nih, Bang. Jadi pancuran itu gimana ngelilingin ada Enggak, tujuh nih? pancurannya itu dia kayak temboknya segini. Nah, itu pancurannya 1, 2 sampai 7. Oh, nggak, maksudnya 7 itu berderetan. Iya, Oh, berderetan. gitu. Tapi lu capek, Bang. Buset. Padahal kita wudhu doang. Wudhu. Tahu dah wudhu gimana. Wudhu nih 1 kelar, selesai. Yang kedua wudhu lagi dari ulang. Selesai. Sampai 7 lah terus gitu. Gua aja orang awam ngap. Iya. Dia Buset, ngos-ngosan. Bisa begitu, Bang ya? Itu makanya tuh aneh. Gua sampai bingung ya. Itu bisa begitu. Ngos-ngosan gitu. Memang mungkin airnya juga airnya beda kali ya. Itu kan.